Loh, Begitu juga lah si loading kan tadi tadi malam, sama jawaban kalian. Siapa? Sorry, siapanya teh? Kingdom, kingdom. Si Kingdom. Kingdom. Si Jadi Kingdom. monyet. nah, Sama jadi jawaban Bang, di kalian. sini. Terjebak juga di situ. Iya. Aduh, ampun ampun. Masa abang Saya tidak menyelamatkan terjebak, Bang, bebek karena abang, saya percaya dengan iman. aku jadi bebek dulu ya. Iya. Karena, Nah, karena apa yang tertulis dalam sementara Alkitab, di itu situ yang saya bang, percaya, Bang. dia tampil Iya. di dalam daging, bukan jadi manusia bang. Tafsirannya Oke, yang coba jelaskan. salah. Tunggu sebentar. Ya sebentar. Abang sekarang jelaskan bagaimana pendapat abang tentang Yesus. Nah, jelaskan. dulu. Silakan, betul. Jelaskan Bang Napi, Jelaskan, luruskan Oke. Bang Napi, silakan. Iya, teman-teman dibantu Oke, tap-tap layar dalam- teman-teman. Siap. Lanjut. Iya. Ya, ya di tap layar teman-teman. Oke, jadi kita lihat ya dari Yohanes 1 ya, di mana kesalahan, di mana melesetnya pengertian kalian ya, yang tungtung ini ya. Yohanes 1 ayat 1 itu di situ hologos, bukan logos. Hologosnya adalah loading, logosnya adalah perkataan loading. Logos itu firman. Hologos itu yang berfirman. Nah, jadi di sini hologos itu Yesus itu. Yesus itulah yang tampil di sini menjadi daging di ayat 14-nya. Tapi kalian buatlah kata-katanya berbeda dengan yang berkata-kata. Jadi ada dua. Jadi yang berkata-kata itu Tuhan besar, kata-katanya itu atau firmannya itu menjadi Tuhan kecil. Disinilah kekacauan kalian. Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan Tuhan yang tidak terlihat itu tampil di dalam daging. Tapi kalian mengatakan bahwa itu adalah perkataan saja. Ini enggak. Ini bukan perkataan saja, ini hologos. Bukan logos. Kalau kau lihat original teksnya itu. Ensarke en hologos. Nah, di situ bang. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang tidak terlihat itu menyatakan diri. Yang johir menjadi batin kalau bahasa Bentar. Atau dikatakan Tadi gini, abang mengatakan yang transenden menjadi imanen. Yang Bang. transenden yang Tadi abang tidak barusan terbatas itu. Gitu bang. Kalau penjelasannya singkat kan, silakan tanggapi. Oke. Tadi abang barusan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang apa? Yang datang dalam apa rupa Tampil tadi abang secara mengatakan- jasmani, bang. Iya. Oke. Iya. Baik, begini pertanyaan saya. Bukan jadi manusia. Jadi- Beda, dua hal yang berbeda itu, bang. Dia tampil secara jasmani, artinya dia ada fisiknya, bang. Fisiknya itu fisik Tuhan, bukan fisik manusia. Nah, ketika kalian mengatakan Tuhan menjadi manusia, artinya dia bukan Tuhan lagi. Karena hanya ada dua. Kalau bukan pencipta, ciptaan. Nah, manusia ini menurutmu ciptaan atau pencipta? Siapa? Manusia. Yesus adalah pencipta. Enggak, menurut abang manusia pencipta atau ciptaan? Ciptaan, Bang. Iya, ketika abang mengatakan Yesus manusia, abang sering mengatakan pencipta itu menjadi ciptaan. Makanya kacau balau pemikiranmu. Lah, gimana? Gitu bang, makanya di situ tampil secara jasmani. Karena di dalam Filipi 2 ayat 6 itu morpeteo bang. Morpeteo, rupa Elohim. Coba tunjukkan saya tadi abang mengatakan pada mulanya Allah berfirman, bukan firman ya. Tunjukkan saya datanya. Allah berfirman dan dia telah berfirman menjadi manusia. Apalah kau bilang? Hologos di situ bang, bukan logos, bukan kata-kata. Jadi Yesus itu bukan kata-kata, bukan congor dia. Kalian buat dia jadi congor, congornya Bapa. Oke, baik begini bang. Oke, baik. Apakah ciptaan itu bisa mengampuni dosa manusia atau memiliki kekuasaan dan kemuliaan setara dengan Bapa? Apanya? Coba kurang jelas suaramu. Coba. Sekarang saya tanya dengan Anda.
apakah ciptaan itu bisa memiliki kekuasaan dan kemuliaan setara dengan Bapa dan bisa memberikan hidup yang kekal seperti Bapa? Siapa ciptaan rupanya di situ? Loh, kan kamu mengatakan Yesus ciptaan. Karena kau mengatakan dia manusia. Kalau kau mengatakan dia menjadi manusia, artinya dia menjadi ciptaan. Kan kamu, abang tadi yang bilang kan dia menjadi manusia kan? Begini bang. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa Firman itu telah menjadi daging, bukan di sana berfirman telah menjadi daging, tidak bang. Saya katakan tadi sana, Firman itu telah menjadi daging. Nah, kalau kita ke belakang lagi, sebelum dia menjadi daging, dia siapa? Itu pertanyaan saya. Ngapain lagi kau tanya, udah ku jelaskan tadi. Loh, Sedangkan mengeluding udah dulu, tahu Bang. tadi penjelasan. Ya dia Tuhan Iya, itu jawab dulu. sendiri yang tampil secara jasmani, apalagi. Iya. Kenapa bolak-balik? Nah, kamu juga mengaku Yesus adalah Tuhan, bang. Siapa nggak ngaku Yesus Tuhan? Dia satu-satunya. Sementara abang mengatakan ada bapaknya. Di situ perbedaan kita. Oke, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, siapa yang berbicara, bang? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapaknya, yang bukan dia kan? Berarti Bapaknya. Tuhanmu tiga Jadi, kan? Iya kan? Saya tidak pernah mengatakan Tuhan setiga, bang. Saya mengatakan Loh, Allah yang kita percaya iya, kau itu, tidak Bang, mengatakan memiliki- seperti itu, Sebentar, tetapi dalam sebentar, narasimu ada sebentar. tiga karena ada bapaknya yang bukan Yesus. Di mana saya mengatakan tiga? Tidak, bang. Tidak, saya tidak pernah mengatakan tiga. Begini, bang. Dengar penjelasan saya, bang, ya. Berarti Yesus itu Allah Bapa. Ya, berarti Yesus itu Bapa. Allah yang kita percaya itu memiliki firman dan roh. Nah, ketika firman itu telah kalau menjadi bukan manusia, satu, berarti lebih dari satu. Logikamu, makanya aku bilang perhatikan Oke, konsekuensi dari setiap yang kau sekarang saya tanya ucapkan. dengan abang. Ketika Anda Tubuh membantah saya sekarang- yang mengatakan Tuhan Oke. satu-satunya, Yang saya tanya dengan abang. Anda mengatakan Abang lebih dari mempunyai- satu, Anda berbeda Sebentar, dengan saya. sebentar, bang. Sebentar. Abang mempunyai roh dan jiwa enggak? Nggak nyambung pertanyaanmu. Jadi maksudmu aku Ya, tiga? abang mempunyai. Sekarang abang mempunyai roh dan jiwa enggak? Enggak, aku ini tiga atau satu? Iya, satu. Gini Sekarang loh bang, pertanyaan kalian saya, itu abang mempunyai roh dan jiwa gara-gara enggak? kalian Tritunggal, kalian jadi penipu loh, jadi pendusta kalian, betul. Loh, Bertobatlah Di kalian. mana saya katakan penipu, bang? Mutar. Tinggalkanlah Saya tidak pernah Tritunggalmu mutar. itu kalau pengertianmu Saya seperti itu. saya berdasarkan dengan Alkitabiah, bang. Jadi berbohong, berbelit-belit. Loh. Gimana saya Ini katakan bukan berbelit-belit, tentang Bang? tiga Tuhan atau berapa Tuhan. Ini tentang kebagaimanaan Tuhan. Apa itu? Makanya siapa kata yang firman Tuhan, katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Selebihnya dari hantu. Kalian Sekarang siapa yang katakan tiga Tuhan, bilang Bang? satu aja susahnya. Satu tapi bukan satu. Tiga tapi baik. bukan Sekarang tiga. Capek lo bang jadi penipu lo bang. Makanya ajaran kalian itu adalah ajaran manusia. Ajaran Tertullianus. Ajaran saya, Oke, Bang. ajaran Alkitabiah. Begini, bang. Jadi Saya Tuhan tidak pernah kalian memaksa, sebenarnya Abang. Tertullianusnya Tuhan kalian. Jadi abang tidak pernah percaya Yesus datang sebagai manusia. Enggak, ngapain dia jadi manusia? Loh, kalau abang tidak Makanya percaya abang dia tadi mau datang- jadi bebek Oke. kan? Menyelamatkan bebek abang Kalau jadi abang bebek tidak kan? percaya bahwa sebentar, kalau abang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, abang antikristus loh. Dia tampil di dalam daging, bukan sebagai manusia, daging. bukan Oke. jadi manusia. Daging apa? Daging apa? Daging Tuhan. 1 Korintus 11 Daging ayat apa? ayat berapa itu? Ayat 26. 26. Iya. Oke. Tubuh Tuhan itu Ketika bukan tubuh murid-muridnya- manusia. Ngarang aja kau. Dari tadi kau ngarang ketika aja. murid-muridnya melihat Yesus dengan tubuh apa, bang? Dengan Bang. tubuh apa dulu? Kalau abang mengatakan begitu bang, maka Tanya, menangislah oke. Yesus bang. Makanya aku bilang sama Ketika abang murid-murid- loading, asadu kan aja ini, asadu. Lah, gitu loh. Kalian Oke, ini, saya tanya gimana dengan kalian Abang, setiap saya tanya hari dengan Abang. kalian merendahkan Yesus. Bang, saya tanya dengan bang ya. Kalau Yesus Tuhan yang itulah benar, satu-satunya bang. nah, sebentar bang. Kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya, apakah bumi tidak hancur, bang?
Nggak nyambung kau memang kau. Lah, ketika dia Iya, menciptakan saya tanya dunia dengan ini, abang. kenapa nggak hancur dunia ini? Ngarang aja kau. Itu Menghayal itulah kau sama dikatakan. Nabi 28 Itulah bicara. loh. Jangan kau menghayal sama Nabi 28 bicara. Masa kau menghayal sama Nabi 28? Kau kalau ngomong sama Nabi 28 itu, jangan menghayal. Ngarang aja kau dari tadi. Tuhan itu Siapa yang bang, Tuhan ngarang, itu Bang? dia bisa melakukan apa yang dia mau. Kok dunia hancur kalau dia datang? Itu kan hayalanmu itu. Oke, baik. Jadi bagaimana dia menciptakan dunia ini? Kalau dia nggak pernah datang ke dunia ini? Lucu bang ini. Bagaimana ketika dia membentuk manusia itu di kejadian itu, bahwa dibentuknya dari tanah. Ngarang-ngarang aja bang ini. Jadi gitulah bang, Tuhan itu dia tidak punya bapa. Dia disebut Bapa di dalam Yesaya 63 ayat 16 karena dia sebagai sumber. Engkaulah Bapa kami, katanya. Engkaulah penebus kami. Makanya di Yesaya 9 ayat 5 itu, anak itu adalah Bapa yang kekal itu. Apakah ada anak Bapa yang kekal manusia? Yesus itu Bapa yang kekal, Bang. Menurut Abang, apakah ada manusia Bapa yang kekal? Tidak ada, Oke. Bang. Mari kita buka 1 Yohanes 4. Bang, 1 Yohanes jangan 4 banyak ayat 2 ayat jangan 3. banyak buka ayat, Bang. Iblis juga pakai percaya, ayat lo Bang. mencoba Saya percaya. Yesus. Iblis Saya juga percaya. pakai ayat lo mencoba Yesus. Loh. Pikirkanlah ayat-ayat yang sederhana. Saya percaya. Contohnya gini, Bang. Contohnya sebentar. Wahyu 1 ayat 17, 18. Akulah yang awal dan yang akhir, kata Yesus. Abang bawa ayat-ayat tanpa pengertian apa artinya, Bang? Iblis juga pakai ayat loh kepada Yesus. Oke. Ada tertulis. Ada tertulis. Jangan jadi iblis kau, Bang. Oke, begini, Bang. Oke. Kau adu domba ayat itu. Mari kita uji, Bang. Kita uji ya. 1 Yohanes 4 ayat 23. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi abang sekarang ini percaya Yesus datang sebagai manusia atau enggak? Kata sebagai, oke, kuikuti terjemahanmu. Kata sebagai itu artinya apa itu, Bang? Berarti Ya, dia bukan sebagai manusia kan? manusia. Sebagai. Kalau dikatakan kau sebagai presiden, apakah kau presiden? Iya, kan tadi saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 14, sebelum dia menjadi manusia, dia siapa? Aduh, pertanyaanmu siapa? lemah sekali. Yesus Nah, itu kan Tuhan. Dia nggak pernah jadi manusia. Iya, Tuhan. Udah 2500 kali Saya ku juga jawab. mengakui Yesus Tuhan. Bang, Saya juga mengakui Yesus pertanyaanmu Tuhan. itu Tetapi naikkan, masalahnya, Bang. Jangan itu aja. Sudah masalahnya abang 2500 tidak kali ku pernah jawab tadi. percaya. Dia Tuhan. Dia tidak pernah jadi manusia. Oke lah, baiklah, Bilangan Bang. 23:19 Tuhan bukan manusia, Bang. Mananya abangku ini? Gimana kok, Oke, Bang? Bang. Begini, Bang. Meskipun kita berbeda secara teologi. Sudah, kalau sudah abang bilang Ya. begitu ya sudah. Makanya gini, Ya, Bang. pemahaman. Tapi abang renungkanlah itu. Begini, Kalau- Bang. Kita tetap satu dalam Kristus. Gini, Bang, gini, Bang. Kita tetap Kalau dalam Tuhan Kristus. abang 3, berarti ada kakeknya. Cari dulu kakeknya, Bang. Siapa yang Cari mengatakan kakeknya, Tuhan? Oke, cari Bang. neneknya, Siapa yang di mana mengatakan alamat Tuhan itu neneknya? tiga, Bang? Hah? Iya, jadi tidak saya pernah masuk menga- sedikit ya. Kita edukasi Silakan, begini, silakan. abangku. Bang siapa? Bang siapa? Bentar, saya cas laptop dulu. Aku untuk tadi aku udah sempat tidur, Bang, nggak ngantuk lagi aku. Ku tengok tadi lucu. Iya, Bang Mikes. Bang Mikes ini, kalau Bang Mikes masih pemahaman begitu, Bang Mikes blunder. Kenapa saya bilang blunder? Tadi Bang Mikes mengatakan bahwa firman itu dia berpisah dengan Bapa. Coba abang berpikir begini, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Di situ ada kata diberikan. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa yang tidak terlihat, yang menerima adalah firman yang menjadi manusia, dia terlihat. Berarti di situ ada dua hakikat. Hakikat yang tidak kelihatan yang itu Allah Bapa dan hakikat yang kelihatan yaitu firman menjadi manusia. Itu sudah dua. Itu sudah dua. Apalagi abang membawa narasi terpisah, dia terpisah. Nama begini, saya kasih analogi begini. Saya punya kata-kata.
ketika saya mengatakan kepada istri saya, sayang buat kopi, datanglah kopi. Apakah kopi ini saya? Bukan, tetapi kopi ini hasil dari saya berkata-kata. Sebagaimana firman Bapa menjadi manusia, berarti sudah ada manusia yang dijadikan oleh firman Bapa tadi. Nah, habis itu Anda mengutip Yohanes 14 nomor 8. Kan? Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Nah, akhirnya saya pukullah dengan pertanyaan, berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Anda mengatakan tidak. Kalau pemahaman Islam, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, itu berarti kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Apa kemuliaan Bapa yang ada pada Yesus? Yesus datang ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Yesus datang ke dunia tanpa ayah. Itu kemuliaan Bapa. Makanya dalam Yohanes nomor 17, Yohanes 17 nomor 1 dan 2, itu dikatakan apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki kepada kehadiratmu, agar aku bisa mempermuliakan engkau di hadapan mereka. Itu pemahaman Islam. Kalau pemahaman Bang Napi, yang menjadi manusia adalah Bapa itu sendiri. Nah, itu keimanan mereka. Dan saya tidak bisa membantah karena itu tertulis. Kalau saya mengatakan, oh itu begini, berarti saya telah menafsirkan kitab mereka. Makanya tadi dia bawa di 1 Korintus 11 nomor 26. Ketika kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu telah memberitakan kematian Tuhan. Berarti yang mati Tuhan. Karena ada ayat lain mendukung, ada mayat Tuhan. Nah, itu keimanan mereka. Keimanan mereka, kami tidak bisa. Iya, silakan kalian imani. Kan begitu. Nah, tetapi kalau kalian ini keimanan yang rusak. Kenapa saya bilang rusak? Contoh begini. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak, Bang Mikes? Pemahaman Anda begitu kan? Ini kita tukar pendapat. Nah, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Pasti kepada Allah Bapa. Benar? Nah, ketuhanan Yesus ada di mana? Ketuhanan Yesus ada pada dirinya. Berfungsi atau tidak? Oh, berfungsi. Kalau tidak berfungsi, berarti Tuhan Anda, Yesus ini on off. Kalau berfungsi, berarti pada saat dia berdoa, dia juga Tuhan. Berarti konsekuensi yang Anda terima, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, makanya di dalam Yohanes 14:1, kalau pemahaman Islam, Bang. Yohanes 14 nomor 1 pemahaman Islam begini ya. Anda dengar ya. Saya jabarkan sedikit ya, nanti baru Anda masuk. Anda dengar baik-baik. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ketika Yesus selesai menghidupkan Lazarus, maka Yesus mengadakan tangan ke langit dan dia berdoa. Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini pemahaman Islam. Jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi untuk masuk ke dalam surga harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan menurut pemahaman Islam. Nah, kalau menurut pemahaman Kristen sebagai Bang Napi, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan dia bisa membuktikan pakai dalil. Nah, sementara Pak Mikes pasti ambigu. Lari ke Islam, lari ke Kristen. Contoh nih. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itulah sosok Allah Bapa. Allah Bapa tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak terlihat, yang tidak dapat terhampiri?
Nah, kalau saya tanya kepada Pak Mikes sebagai Kristen, Pak Mikes mengatakan dia mengutus anaknya untuk memperkenalkannya. Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Kalau saya tanya kepada Bang Napi, Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Begitu. Nah, ini sudah berbeda. Makanya saya sebagai Islam pusing. Nah, ternyata begitu saya mentelusuri, saya belajar dengan akal yang saya miliki, dengan ilmu yang saya miliki, ternyata jawabannya ada di Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti Bani Israel mengenal Allah Bapa yang tidak dapat dilihat melalui pelantara anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37. Apa yang Yesus katakan di situ? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Apa kata Yesus dalam Yohanes 3:3-4? Di dalam narasi Yohanes 3:3-4 dikatakan, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Ini saya baca tertulis. Berarti pemahaman saya bahwa Yesus diutus ke dunia untuk menyampaikan firman Allah. Kalau pemahaman Bang Napi, karena keimanan dia, maka dia akan membuka tafsir. Oh, itu mungkin hanya kiasan. Itu mungkin hanya alegoris. Dan saya tidak bisa apa-apa karena itu kitabnya dia. Dia bebas menafsirkan. Kan? Tetapi kami orang Islam tidak boleh menafsirkan kitab orang lain. Kami membaca hanya tertulis. Tertulis di dalam Yohanes 3:3-4, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Timbul pertanyaan, apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Ternyata benar, tercatat dalam Yohanes 17:3. Inilah sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, tapi kata Bang Mikes, kamu adalah Tuhan. Kenapa Bang Mikes mengatakan saya Tuhan? Karena Bang Mikes bisa melihat kamu merubah air menjadi anggur. Bang Mikes bisa melihat kamu membangunkan Lazarus. Bang Mikes bisa lihat kamu berjalan di atas air. Bang Mikes lihat kamu ini menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Tetapi apa kata Bible? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Wahai Loding, dengar baik-baik. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui di pelantaraan dia di tengah-tengah kamu yang seperti kamu ketahui. Makanya Loding, di dalam Yohanes 3 nomor 2 apa kata Nikodemus? Guru, Tuhan, Yesus, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Jika Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus tidak bisa membangunkan Lazarus. Jika Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus tidak bisa merubah air menjadi anggur. Jika Allah tidak menyertai Yesus, maka Yesus tidak bisa berjalan di atas air. Emang begitukah? Iya. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Kata Yesus itu. Terus siapa yang harus kita tuhankan? Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di dunia ini. Hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Siapa? Bapa. Apakah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga, wahai Yesus? Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tetapi kata Bang Mikes, kamu adalah Tuhan. Bang Mikes menyuruh saya memanggil kamu Tuhan. Apa kata Yesus? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku, mereka memanggil aku Tuhan, Tuhan. Saya berdiskusi dengan Loding memakai namamu. Saya bernubuat memakai namamu. Saya bersaksi memakai namamu. Saya mengadakan mujizat memakai namamu. Apa kata Yesus di 23? Enyalah kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Yesus, kenapa kamu tidak mau dipanggil Tuhan? Karena hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Dalilnya mana? Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lukas 4 nomor 8.
Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Makanya dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Ada di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau di Islam innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Barang siapa yang mengenal Tuhan, Allah satu-satunya Tuhan dan tetap istiqomah. Istiqomahnya apa? Kalau satu bilang satu. Jangan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 adalah 3, 3 adalah 1. Tidak boleh. Tetapi satu-satunya Tuhan yang benar. Maka jangan dia bersedih hati, melainkan bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kita buktikan secara real Bang ya. Coba Bang Mikes. Bang Mikes lihat saya Bang Mikes. Bang Mikes lihat saya. Coba saya lihat telapak jari Bang Mikes begini coba. Coba tunjukkan begini. 5 jari begini. Nah, coba kasih turun 4 begini. Asyhadu. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Silakan Bang Mikis, mau tanggapi silakan, mau bengkokkan, luruskan silakan. Silakan. Buka mute-nya, Bang. Buka mute-nya. Buka mute-nya. Tadi Abang Lodi sudah mengakui ya bahwa satu-satunya menuju jalan keselamatan itu hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan hidup kekal. Iya. Sebentar. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang terutus. Oke, baik. Tadi Nabi 28 mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah menjadi manusia, dia hanya Tuhan datang dalam berupa daging. Oke, sekarang saya baca dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 7 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kenapa kami percaya bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia, menjadi daging? Itu Yesus katakan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sekarang pertanyaan saya kepada Nabi 28. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, kepada siapa lagi dia berdoa? Kalau dia turun seutuhnya sebagai Tuhan, biar saya jawab kepada ya. siapa dia berdoa? Iya. Oke, biar saya jawab. Oke. Iya. Jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang terdistrak. Ada, sabar Bang. Doa. Ada yang tapping di YouTube bilang kenapa apologet Islam kalau ngomong itu tarik napas. Cobalah kau ngomong tidak usah bernapas. 1 jam saja kamu langsung di packing pakai kain kafan. Ya ngomong harus bernapas lah. Kalau tidak bernapas, bagaimana kita mau ngomong? Silakan lanjut. Iya. Lanjut. Iyalah kalau ngomong bernapas lah, masa ngomong nggak bernapas ada aja itu. Iya. Jadi kepada siapa dia berdoa? Kalau jawaban kalian kan kepada Bapa di surga kan, betul? Berarti ada Tuhan yang berdoa, ada Bapa yang mendengar doa, Tuhan juga Tuhan yang mendengar doa dan Tuhan yang berdoa, betul? Itu jawaban kalian kan? Betul ya? Iya. Anda Jadi jelaskan kenapa dulu, kalian Anda bilang jelaskan dulu. satu Tuhan kalian? Kalau bukan satu keluarga, gitu loh. Itu satu poin Anda ya. jelaskan dulu. Nah kalau saya menjawab itu nggak perlu dijawab, karena Yesus mengatakan begini, jawabannya begini. Aku awal sampai akhir, udah selesai. Artinya di situ kau harus ngerti. Berarti dia itu ngapain? Dia bicara pada diri sendiri lah. Yang adalah yang jasmani itu bicara kepada rohnya sendiri, sama seperti saya. Contohnya, ya profesor pun maunya bicara sendiri dia. Menghafal rumus kan?
Kau tengok itu profesor-profesor itu kan kadang-kadang dia berbicara sendiri menghafal rumus. Bisa. Karena hanya dia. Kalau saya, nah kalau kalian kan nggak jujur di situ. Giliran di situ kalian ngaku Tuhan kalian lebih dari satu. Giliran di tempat lain kalian bilang Yesus manusia. Nah di situ bro. Jadi kalau saya sama Udah, seperti saya tanggapi ya. Daud bilang begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, dia berkata kepada jiwanya loh si Daud. Nah kita kan diciptakan seperti Tuhan. Gitu loh bro. Oke, baik. Oke lanjut. Saya tanggapi ya. Oke, baik. Ya Tadi, silakan. oke baik. Tadi Nabi 28 baru mengakui bahwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu kan dia berdoa kepada Roh Bapa, rohnya sendiri. Nah, Bukan roh itu juga Bapa, pemahaman. rohnya sendiri. Sebentar. Itu juga pemahaman kami. Dalam konteks Yohanes menulis pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi daging. Dia telah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, Allah itu tidak kelihatan, Nabi 28. Allah itu tidak kelihatan. Yang kelihatannya itu adalah firman-Nya. Firman-Nya yang telah menyatakan keberadaan Allah itu sendiri, wujudnya Allah itu sendiri. Karena apa? Gelar Yesus di sana dikatakan Yesus adalah gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Dalam Filipi tadi saya baca, dia telah mengosongkan dirinya lalu menjadi manusia. Nah, kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus merendahkan diri? Kenapa Yesus berkata, Bapa lebih besar kepada aku? Karena firman yang telah menjadi manusia itu telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Itulah dia memanggil roh itu Bapa. Nah, Bapa itu tidak kelihatan, tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa. Tetapi bagaimana penyataan Bapa itu yang Yesus kenal Makanya kepada bang, manusia. gini sebentar. Jangan panjang-panjang kali bang. Kita cepat-cepat ibarat permainan Spanyol aja, tiki taka, pendek-pendek, bola-bola pendek aja. Jangan bikin sampai sampai betul. ngomong Tiki-taka sampai saya, 2 hari tiki taka, Oke, bola-bola baik. pendek, bola-bola pendek aja, saling bergantian. Gini biar ku jawab sama abang ya. Yohanes 1 ayat 18 itu kan gini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, bukan yang mengatakannya, yang Oke, menyatakannya. Ya, Nyata tuh belum menyatakan. Bapak itu. Sebentar dulu. Menyatakannya. Menurut ayat ini, apakah Bapak sudah nyata di dalam anak? Iya, Jawab dulu, sudah nyata atau belum nyata? nyata dalam diri Yesus. Ya sudah, berarti sudah terlihat kan? Iya, Kecuali Kan dikatakan dalam anak tunggal lah buku yang mengatakannya, mengatakan berarti belum terlihat. Tetapi di sini kan yang menyatakannya, makanya kalian ini kurang memperhatikan kalimat. Dia Oke, sudah baik. menyatakannya. Sekarang saya Ini tanya sebentar dengan Anda. dulu, jangan baik-baik nanti kau ulangi lagi, muter kau lagi. Pahami dulu itu. Dialah yang menyatakannya, nyata bang, nyata. Makanya dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14, melihat aku sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Filipus, apa yang dituntut Filipus? Filipus bilang tunjukkan saja Bapa itu. Kalau Yesus bukan Bapa, Yesus akan berkata melihat aku belum melihat Bapa. Karena aku bukan Bapa, aku anak. Tetapi kenyataannya di situ dikatakan melihat aku melihat Bapa. Jadi sudah nyata di dalam Yesus Bapa itu. Makanya Bapa itu adalah Yesus. Silakan. Oke, baik. Ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaan saya bang, apakah Allah yang turun itu Allah yang 100% Allah, apakah dia bisa mati bang? Pertanyaan Anda dulu. Iya. Ya, tubuhnya itu kan mati tubuhnya itu. Nah, jadi Dengar dulu Wahyu 1 ayat 17 kan dikatakan, Wahyu 1 ayat 17-18, lihatlah aku telah mati namun aku hidup. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Gimana sih abang ini? Jadi abang nggak percaya. Makanya bang, kalau kau nggak percaya Yesus mati bagimu, berarti dosamu belum diampuni. Makanya kau dibilang bang loading dari tadi asadu, itu. Siapa yang tidak percaya? Saya Karena percaya. kau belum. Sekarang Gimana lah kalian perbedaannya. gini loh teman-teman ya. Saudara. Gimana kalian Kristen, kalian tidak mengakui Yesus itu
mati. Padahal kalian di saat yang sama mengaku Yesus Tuhan. Giliran dia mati kalian bilang manusia, giliran dia bangkit kalian bilang Tuhan yang bangkit. Pembohong kalian ya. Kenapa kalian suka Bang, bohong? sekarang begini Bang, puncak perbedaannya adalah Puncak Anda tidak apa percaya lagi Yesus, puncak? Kemana kita ke puncak? Anda tidak percaya Yesus datang dalam wujud manusia seperti daging. Bang. Iya, Bukan nggak percaya dalam wujud manusia, wujudnya wujud manusia, tetapi dia bukan manusia. Kan sudah aku bilang tampil di dalam jasmani. Di dalam Filipi 2 ayat 6 itu morpeteo rupa Elohim. Jadi ngapain lagi dia jadi manusia sementara dia sudah kita diciptakan seperti dia, lalu dia datang seperti kita, lalu dia meniru kita, kan nggak nyambung. Mana mungkin Oke, uang asli meniru uang palsu? oke, baik. Uang palsu lah yang meniru uang asli. Jangan Satu, terbalik-balik Tim- otak oke, baik. kalian. Satu Timotius 6 ayat 15 hingga 16. Dialah Dengarkan satu-satunya dulu yang ini penting ini. Bukan uang sebentar, palsu yang sebentar, dengarkan dulu, sebentar. bukan uang palsu yang meniru uang asli. Sebentar, Begitu? Bang. Salah kan? Uang 1 Timotius asli ditiru uang palsu. Uang palsu lah yang meniru uang asli. Bagaimana Tuhan meniru kau sementara kau palsu? Sementara Tuhan sempurna. Ngarang-ngarang aja kalian menjadi manusia. Aneh-aneh aja. Oke, baik. Kurang-kurangilah menghayal. Kenapa sih? Kurang-kurangi kalian menghayal-menghayal itu. Kebanyakan Bang, menghayal kalian. Bisa saya Nih, ngomong, Bang. Bang. Bisa saya ngomong. Sebentar, kelebihan orang Yunani apa, Bang? Menghayal, Bang. Orang Yunani itu banyak menghayal itu, Bang. Makanya orang itu suka ngarang itu, orang Yunani. Makanya orang-orang yang katanya filsuf itu, Bang. Filsuf itu suka ngarang, Bang, orang itu, Bang. Bisa saya ngomong, Bang. Bisa saya Berpikirnya itu abstrak. Silakan, Bang, silakan. Iya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 15 hingga 6. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersamayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Nah, ini berbicara kepada Allah yang tidak akan mati, Bang. Tidak akan takluk kepada maut. Nah, yang maut itu adalah firman yang telah menjadi manusia tadi, yang berbicara tentang kerajaan Allah, yang berbicara tentang Bapaknya, yang berbicara tentang dia dan Bapa adalah satu dalam kesatuan. Nah, di sini kalau Abang mengatakan Tuhan itu pernah mati, Tuhan itu mati, ini sudah bertentangan dalam 1 Timotius 5, 6, 15, 16. Kita percaya yang mati itu adalah kemanusiaannya, firman yang telah menjadi manusia tadi, yang daging itu. Nah, jadi di sini siapa yang muter-muter, Bang? Dalam Filipi tadi, Filipi 2 Iya, kalau ayat- kau mengatakan tadi, sebentar. Iya. Kalau abang mengatakan yang mati manusia, yang bangkit harus manusia, Bang. Loh, Itu dulu itu kan konsekuensinya dibangkitkan sama oleh abang. Allah. Oke, saya akan ikuti narasimu. Oke. Yang mati kan manusia kan? Kenapa bangkit Tuhan, Bang? Oke, saya tanya Jawab. dengan Anda. Yang membangkitkan Yesus siapa, Bang? Jawab. Jangan bertanya lagi, jawab dulu. Gimana? Kau bilang kan yang mati manusia. Iya, Sekarang abang kan bilang yang mati manusia. iya. Kenapa dia tiba-tiba bangkit jadi Tuhan, Bang? Ya, dia bangkit dalam daging. Macet Daging. kan macet. Loh, Konsili lagi lah kalian, Bang. Konsili lagi lah kalian. kan Yesus mengatakan, lihatlah tanganku yang berlubang paku. Aku bukan Bukan hantu. itu jawabannya, Sedangkan- Bang. Dengarkan pertanyaan sedangkan saya. dalam Dengar mimpi pertanyaan. Tuhan. Yang mati manusia. Oke, saya sudah setuju. Oke, biarlah. Saya setujuilah kau. Oke, biar puas kau. Aku sekarang mengalah lah karena ini sudah makin larut malam. Yang mati kan manusia, Bang. Oke, ku setujui kau. Kenapa bangkit Tuhan, Bang? Harusnya yang bangkit manusia lah, Bang. Iya, kan dia bangkit dalam keadaan manusia juga, Bang. Dibangkitkan oleh roh. Iya, dia yang bangkit itu Oke, kita- manusia kan? Iya. Akhirnya Yesus manusia. Bahaya Ya, berarti yang dalam- menebus dosa kalian dalam manusia. Manusia.
Kan di sini dikatakan Akhirnya, dalam keadaan oke. Tuhan kalian Di sini manusia dikatakan akhirnya. ayat Kak nomor makan 8 dan sebentar Bang, sebentar. Di sini dikatakan ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia Bang, ia telah merendahkan mau dirinya kemana bahkan lagi sampai kau? mati. Iya. Loh, kalau saya katakan kalau Allah datang dalam kemuliaannya dan tidak menjadi manusia, bumi ini hancur, Bang. Hancur. Hancur. Iya sudah, berarti Jadi dia Tuhanmu harus menjadi manusia. jadi dia Kalau harus dia menjadi mati sebagai manusia. manusia, ya bangkit pun manusia Iya. lah. Iya, kan dia bangkit Masa yang manusia mati juga. yang gini loh bang, masa yang mati perempuan tiba-tiba yang bangkit laki-laki, kan lucu abang ini. Jadi Anda tidak Lawak-lawak percaya abang bahwa ini. Yesus bangkit dalam Kenapa keadaan abang jadi manusia, lawak-lawak Bang? ini sekarang? Yang mati Ya kan yang Yesus mati laki-laki tiba-tiba bangkit kok jadi perempuan yang bangkit nih. Itu masa dia ganti kelamin Bang, di dalam kuburan? Ada-ada aja lah bang, masalahnya lawak-lawak aja.